guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you udah klik video ini dan welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku bakalan kembali lagi di segmen kepautan, dan hari ini aku akan menjawab beberapa masalah yang mungkin sedang terjadi di lembaga pendidikan anak usia dini Anda. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran daring dan bagaimana sih cara mengemas suatu pembelajaran daring itu supaya anak nggak bosen dan supaya anak-anak itu tetap mau belajar dengan nyaman di rumah. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oh ya guys, pembelajaran daring itu sendiri memang sudah terlaksana sejak mungkin setahun lebih ya, udah mau 2 tahun. Dan kita sebenarnya tahu bahwasanya anak usia dini atau anak usia 2 sampai 6 tahun itu sangat berbeda dengan anak-anak di atasnya atau sekolah dasar, SMP, SMA dan lain sebagainya. Itu sangat berbeda. Jikalau anak SD, SMP dan SMA itu masih bisa untuk belajar sendiri, bisa dijelaskan dengan sesuatu hal yang sekedar kita melakukan Google Zoom, kita jelaskan dengan cara ceramah dan demonstrasi. Tapi untuk anak PAUD sendiri itu memiliki karakteristik yang berbeda guys, mulai dari dia harus belajar sesuatu secara nyata atau real, setelah itu dia harus belajar melalui praktek, dan dia harus belajar melalui sebuah pengulangan sendiri. Dan di sini kerjasama antara orang tua dan juga anak sangatlah penting ya di sini. Apabila orang tuanya tidak telaten dalam memberikan pembelajaran sesuai dengan keunikan anak tadi, sesuai dengan karakteristik anak tadi, maka bisa kemungkinan bahwa anak tersebut akan mengalami keterlambatan dalam perkembangan yang dia miliki. Nah, di sini juga aku akan menjelaskan beberapa kendala-kendala yang sempat aku alami saat melakukan pembelajaran daring di lembaga aku tersebut. Nah, untuk kendala yang pertama, mungkin sebenarnya tonggak dari pembelajaran daring itu sendiri adalah orang tua. Nah, di sini orang tua sangat memiliki peran yang sangat penting. Kan kita tahu bahwasannya anak itu akan lebih semangat belajar kalau ada temennya. Anak itu akan lebih semangat belajar kalau pembelajarannya itu asik. Nah, salah satunya karena ada temennya. Karena di rumah si anak ini belajarnya hanya sama orang tua, hanya berdua sama orang tua, di situ mungkin cara orang tua untuk mengemas pembelajaran itu kurang menyenangkan mungkin ya. Nah, di situ anak akan kebosanan teman-teman. Jadi mungkin untuk pembelajaran daring bulan pertama anak masih akan tetap senang. Bulan kedua, bulan ketiga sampai dengan 1 semester mungkin anak akan terus bertahan gitu ya dengan pembelajaran daring tersebut. Namun berbeda dengan anak yang memiliki karakteristik kinestetik, yang belajarnya itu harus bergerak. Nah, di situ anak akan mulai bosan dengan pembelajaran. Nah, di sini peran penting orang tua itu sangat berpengaruh. Ada juga ya murid aku yang orang tuanya itu istilahnya dalam tanda kutip peduli dengan pendidikan anak. Orang tua tersebut akan dengan sabar untuk mengajari anak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Namun ada juga orang tua yang sekiranya tidak peduli dengan pendidikan anak ya, tapi mungkin kurang telaten dalam mengajari anak. Di situ mungkin kebanyakan orang tua tidak mau mengumpulkan tugas gitu loh, tidak mau istilahnya itu tanda kutip memaksa, bukan memaksa ya, memaksa dan mengajari anak untuk melakukan pembelajaran tersebut gitu. Jadi sebenarnya kalau ada di lembaga kalian yang tidak mengumpulkan tugas, sebenarnya itu bukan dari anaknya, tapi kalau menurut aku sih 80% atau 70% itu dari orang tuanya gitu. Jadi orang tuanya itu mau nggak berusaha keras untuk membujuk anaknya mengerjakan tugas gitu. Mungkin itu ya, kebosanan itu tadi. Yang kedua, setelah kebosanan, yang kedua yaitu di sini anak akan kurang menangkap pesan yang disampaikan oleh guru. Karena memang di sini pembelajarannya daring ya. Sebenarnya ada pembelajaran daring modern dan klasik kalau menurut aku. Di TK-TK yang istilahnya
dengan ekonomi orang tua yang menengah ke bawah, itu kebanyakan sistem pembelajarannya itu ngambil tugas ke sekolah, mengerjakan di rumah, minggu selanjutnya mengumpulkan tugas selama minggu kemarin. Nah, di situ komunikasi antara anak dan juga guru itu mungkin tidak akan efektif, sehingga pesan apa yang ingin disampaikan oleh guru, materi apa yang ingin disampaikan oleh guru tidak tersampaikan ke anak dengan jelas, dengan baik. Jadi di situ orang tua yang menyampaikan pesan tersebut. Padahal sebenarnya mungkin kita berbeda, maksudnya sebenarnya kita ingin menyampaikan pesan A ke anak tersebut, tapi sama orang tuanya malah disampaikan pesan B, gitu loh maksud saya. Nah, itu mungkin kendala dalam pembelajaran daring itu sendiri. Pesan yang ingin kita sampaikan, materi yang ingin kita sampaikan tidak tersampaikan dengan maksimal, itu guys. Dan yang selanjutnya pembelajaran daring yang selanjutnya dan yang ketiga adalah perkembangan anak yang kita harapkan, yang menjadi indikator sekolah itu kurang terimprove dengan baik, kurang berkembang dengan baik. Kalau misalkan kita pembelajaran di sekolah itu ada hafalan Al-Qur'an, ada calistung, ada pembelajaran tema, ada pembiasaan islami dan lain sebagainya. Saat kita pembelajaran daring itu kita hanya bisa menyampaikannya pembelajaran inti, yang mana pembelajaran inti tersebut terletak di pembelajaran temanya gitu guys. Jadi mungkin hanya sederhana gitu loh yang dikerjakan anak di rumah, karena memang waktu ngerjakan di rumah dia akan terfokus kepada temennya yang main di rumah, dia akan terfokus juga kepada mainannya, kepada gadgetnya, sehingga waktu belajar di rumah itu sebenarnya sangat tidak kondusif untuk anak gitu. Karena memang situasi di rumah itu agak sedikit bising dan tidak kondusif gitu. Kalau di sekolah kan mereka ketemu sama teman-temannya, mereka main sama teman-temannya, jadi mereka yang nggak mau ngerjain setelah melihat temannya yang ngerjain itu biasanya termotivasi untuk mengerjakan gitu guys. Oke, itu tadi kendala-kendala yang sedang aku hadapi di lembaga karena pembelajaran daring ini. Buat kalian yang punya kendala yang lain bisa langsung kalian tulis di kolom komentar. Dan sekarang aku akan berbagi tips tentang cara untuk membuat anak itu tidak bosan selama pembelajaran daring. Dan mungkin ini juga tips untuk beberapa masalah yang sudah aku jelasin tadi. Oke, untuk tips yang pertama yaitu sampaikan pembelajaran lewat video. Dan di sini aku menggunakan platform YouTube sebagai sarana untuk kita memberikan pembelajaran. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita belajar menjadi YouTuber. Jadi kita belajar menjadi YouTuber. Buat kalian yang ingin tahu caranya, kalian langsung bisa search di YouTube. Cara membuat pembelajaran di YouTube itu banyak sekali tutorialnya guys. Dan buat kalian yang ingin tahu gimana aja proses-prosesnya cara aku membuat pembelajaran lewat YouTube, kalian bisa langsung klik di video yang ini. Nah, untuk cara-cara ini sebenarnya tidak paten untuk dilakukan, karena biasanya anak kan mudah bosan. Jadi cara A kalau sudah bosan kita pindah ke cara B, cara B kalau sudah bosan kita pindah ke cara C, dan ke cara-cara yang selanjutnya gitu. Jadi cara yang pertama aku itu menggunakan YouTube. Di situ aku menyampaikan pembiasaan dulu, mulai dari berdoa, mulai dari bernyanyi, mulai dari tepuk-tepuk dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita akan menyampaikan pembelajaran kita hari ini itu apa, ya kan? Terus kita menyampaikan materi kita apa. Misalkan materi kita hari ini adalah makanan sehat. Nah, di situ kalian tidak hanya ngomong seperti ini, tapi kalian juga bisa menyediakan animasi-animasi seperti
ini sayur, gambar sayur di sini ya. Ini sayur, terus ini nasi, ini ikan. Jadi banyak animasi-animasi yang ada di samping kalian supaya anak itu lebih tertarik gitu. Kalau misalkan pengen yang lebih lucu lagi, kalian bisa menggunakan animasi juga. Buat kalian yang ingin aku tunjukin caranya bikin pembelajaran yang lucu buat anak-anak, kalian langsung bisa klik atau tulis di kolom komentar, oke? Dan selanjutnya di situ kenapa kok kita itu mengambil pembelajaran yang kita share di YouTube? Karena memang anak kan suka ya, sekarang kan lagi zamannya gadget. Jadi kita itu membuat anak itu memegang gadget tidak hanya untuk game, tapi bisa digunakan untuk media dalam menyampaikan sebuah pesan materi di pembelajaran mereka. Jadi mereka bisa menonton materi dari kita itu nggak hanya menonton kartun, tidak hanya menonton game ya itu pokoknya nggak hanya kayak gitu guys. Oke, sekarang kita lanjut ke tips yang kedua. Nah, untuk tips yang kedua ini bisa kalian lakukan kalau anak itu memang benar-benar sudah bosan melihat kalian di YouTube. Dan yang kedua, kalian bisa kombinasikan kegiatan ini dengan bermain game. Nah, bermain gamenya di sini aku biasanya pakai word wall. Nah, di situ kalian itu bikin word wall di suatu platform di web. Setelah itu kalian bisa share ke anak. Jadi setelah kalian menjelaskan materinya di YouTube, kalian memberikan link word wall tersebut dan mempersilahkan anak untuk bermain game di situ. Nah, untuk kalian yang pengen aku jelasin gimana caranya bikin word wall buat pembelajaran daring anak supaya nggak bosen, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya guys. Gitu. Dan di sini sesuai survei bahwasannya setelah anak itu bosen terus mendengarkan penjelasan kita di YouTube, orang tua itu banyak yang sedikit senang dengan adanya permainan game itu karena di situ ada materi yang ingin kita sampaikan, di situ juga ada kemauan anak untuk bermain game tersebut. Jadi kedua-duanya itu kesenangan anak dan tujuan guru itu bisa tercapai dengan baik. Oke, sekarang tips yang selanjutnya. Yang selanjutnya ini sebenarnya umum ya. Jadi kita di sini itu menggunakan menyusun pembelajaran yang asik. Gimana caranya? Jadi itu kita nggak hanya terfokus untuk mengerjakan di kertas, tapi kita harus juga mengkombinasikan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermakna, kegiatan praktik, kegiatan eksperimen, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sekiranya melatih motorik anak. Buat kalian yang ingin tahu referensi tentang pembelajaran asik, kalian bisa langsung cek di playlistku, di playlist kepautan. Oke? Di situ banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang seru buat anak dan yang pastinya melalui praktek. Oke guys, thank you udah lihat video ini. Terus, oh ya, aku lupa buat kalian yang Oke guys, thank you udah lihat video ini. Semoga wabah ini cepat selesai dan semoga kita bisa melanjutkan pembelajaran tatap muka sehingga anak didik kita bisa melakukan mencapai perkembangannya sesuai dengan tingkatnya. Oke, thank you udah lihat video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan kalau kalian pengen request tentang pembelajaran kepautan, kalian bisa langsung klik di kolom komentar. Bye-bye.